Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Wastiastu. Halo teman-teman. Ini adalah tugas PowerPoint dari kelompok 6 bertema asam karboksilat. Beranggotakan Putu Astawan Muhammad, Suryadi Muhammad Arif, Muhammad Fikal Muhammad, Zaki Muhammad Rizwan. Ayo teman-teman simak PowerPoint ini dengan baik agar mudah dipahami. Oke, kita bahas poin pertama. Pengertian asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa organik dan senyawa karbon yang mengandung gugus karboksil COOH dan mempunyai rumus RCOOH. Oke, lanjut. Bahas poin kedua. Struktur asam karboksilat adalah C. Rangkap tunggal OH di bawah, rangkap tunggal R di kiri, rangkap 2O di atas. 1. Lihat dari kanan ke kiri. OH, ini adalah gugus hidroksil seperti pada alkohol. Terdiri dari oksigen, O, dan hidrogen, H, yang terikat. C ini adalah atom karbon pusat. O di atasnya ini adalah oksigen. R ini adalah ekor molekul. 2. Cara membacanya secara utuh. Ada sebuah atom karbon, C, yang terikat pada 1. Ekor, R, di sebelah kiri. 2. Oksigen O dengan ikatan rangkap di bawahnya. 3. Gugus OH di sebelah kanan. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu penamaan asam karboksilat. Ada dua cara penanamannya. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama, tata nama secara IUPAC. Dalam tata nama IUPAC, yang perlu kita ingat adalah rumus dari asam karboksilat, yaitu atom karbon C yang terdiri dari ekor R di sebelah kiri, oksigen O dengan ikatan rangkap di bawahnya, dan terdiri dari gugus OH di sebelah kanan. Nah, kalau sudah diingat rumus asam karboksilat dengan baik, langsung ke langkah-langkah tata nama asam karboksilat berdasarkan IUPAC. Langkah pertama, selalu awali nama dengan kata asam atau tulis asam. Langkah kedua, tentukan rantai terpanjang, hitung rantai terpanjang. Awal hitungnya harus dari atom karbonnya, C. Jadi atom karbonnya pasti selalu dihitung pertama. Dan tulis angka setiap bagian rantai. Langkah ketiga, tulis angka berdasarkan di bagian rantai keberapa kamu menemukan rangkap-rangkap. Langkah keempat, tuliskan gugus alkil berdasarkan rangkap-rangkap yang kamu temukan. Gugus alkil yaitu metil, CH3, etil, C2H5. Propil C3H7, isopropil C3H7, butil C4H9, isobutil C4H9, sekbutil C4H9, tertbutil C4H9, pentil C5H11, neopentil C5H11. L. Langkah kelima, jumlah rangkap diganti jadi imbuhan angka numerik. Dalam kimia tergantung berapa jumlah dan langsung sambung dengan gugus alkil tadi. Imbuhan angka atau numerik dalam kimia yaitu mono, berarti jumlahnya 1. Di berarti jumlahnya 2. Tri berarti jumlahnya 3. Tetra berarti jumlahnya 4. Penta berarti jumlahnya 5. Heksa berarti jumlahnya 6. Hepta berarti jumlahnya 7. Okta berarti jumlahnya 8. Nona berarti jumlahnya 9. Deka berarti jumlahnya 10. Langkah keenam, jumlah bagian yang membentuk rantainya diganti dengan alkana. Bagian alkana yaitu 1. Metana 2. Etana 3. Propana 4. Butana 5. Pentana 6. Heksana 7. Heptana 8. Oktana 9. Nonana 10. Dekana langkah ketujuh. Setiap ana pada bagian-bagian alkana diganti dengan anoat. Langkah ke-8, cara tulisnya. Tulis asam. Tulis angka, keberapa ditemukannya rangkap terbesar. Tulis imbuhan angka disambung dengan gugus alkilnya. Tulis angka keberapa ditemukannya rangkap terkecil. Tulis imbuhan angka disambung dengan gugus alkilnya. Bagian alkana belakangnya diganti anoat. Lanjut kita ke cara yang kedua. Tata nama secara trivial garis miring lazim. Dalam tata nama trivial yang perlu kita ingat adalah 10 asam lemak jenuh rantai, yaitu 1. C1 menjadi asam format 2. C2 menjadi asam asetat 3.
C3 menjadi asam propionat 4. C4 menjadi asam butirat 5. C5 menjadi asam valerat 6. C6 menjadi asam kaproat 7. C7 menjadi asam enantat 8. C8 menjadi asam kaprilat 9. C9 menjadi asam pelargonat 10. C10 menjadi asam kaprat. Selanjutnya yang perlu diingat adalah jika rangkapnya 2, maka diganti dengan alfa, alfa. Jika rangkapnya 3, maka diganti dengan beta, beta. Jika rangkapnya 4, maka diganti dengan gamma, gamma. Jika rangkapnya 5, maka diganti dengan theta, theta. Nah, kalau kita sudah ingat 2 hal di atas, kita langsung ke langkah tata nama asam karboksilat berdasarkan trival. Langkah pertama, selalu awali nama dengan asam atau tulis asam. Langkah kedua, tentukan rantai terpanjang. Hitung rantai terpanjang. Awal hitungnya harus dari atom karbonnya, C. Jadi atom karbonnya pasti selalu dihitung pertama. Langkah ketiga, tulis angka berdasarkan di bagian rantai. Keberapa kamu menemukan rangkap-rangkap? Langkah keempat, ganti angka berdasarkan bagian rantai. Keberapa kamu menemukan rangkap-rangkap dengan alfa, beta, gamma, theta, tergantung jumlah rangkapnya. Langkah kelima, tuliskan gugus alkil berdasarkan rangkap-rangkap yang kamu temukan. Gugus alkil yaitu metil CH3, etil C2H5, propil C3H7, isopropil C3H7, butil C4H9, isobutil C4H9, sekbutil C4H9, tertbutil C4H9, pentil C5H11, neopentil C5H11, L. Langkah ke-6, jumlah rangkap diganti jadi imbuhan angka numerik. Dalam kimia tergantung berapa jumlah dan langsung sambung dengan gugus alkil tadi. Imbuhan angka atau numerik dalam kimia yaitu mono, berarti jumlahnya 1. Di berarti jumlahnya 2. Tri berarti jumlahnya 3. Tetra berarti jumlahnya 4. Penta berarti jumlahnya 5. Heksa berarti jumlahnya 6. Hepta berarti jumlahnya 7. Okta berarti jumlahnya 8. Nona berarti jumlahnya 9. Deka berarti jumlahnya 10. Langkah ketujuh, jumlah bagian rantai diganti dengan asam lemah, jenuh rantai yaitu 1. C1 menjadi asam format 2. C2 menjadi asam asetat 3. C3 menjadi asam propionat 4. C4 menjadi asam butirat 5. C5 menjadi asam valerat 6. C6 menjadi asam kaproat 7. C7 menjadi asam enantat 8. C8 menjadi asam kaprilat 9. C9 menjadi asam pelargonat 10. C10 menjadi asam kaprat. Langkah ke-8. Cara tulisnya, tulis asam tulis angka keberapa. Ditemukannya rangkap terbesar diganti jadi alfa, beta, gamma, theta. Tulis imbuhan angka, disambung dengan gugus alkilnya. Tulis angka keberapa. Ditemukannya rangkap. Terkecil diganti alfa, beta, gamma, theta. Tulis imbuhan angka disambung dengan gugus alkilnya. Tulis asam lemak jenuh sesuai jumlah bagian rantainya. Selanjutnya kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu sifat-sifat asam. Karboksilat memiliki 2 sifat, yaitu sifat secara fisis dan sifat secara kimia. Mari bahas sifat yang pertama, yaitu A, sifat fisis 1. Pada suhu kamar, asam karboksilat yang mempunyai jumlah atom C lebih sedikit berwujud cair. Sedangkan asam karboksilat yang mempunyai jumlah atom C lebih banyak berwujud padat. 2. Asam karboksilat dengan jumlah atom C lebih sedikit dapat larut dalam air. Sedangkan asam karboksilat yang mempunyai jumlah atom C lebih banyak tidak dapat larut dalam air. 3. Memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi karena mempunyai ikatan hidrogen antar molekulnya. 4. Asam karboksilat merupakan asam lemah. 5. Asam karboksilat merupakan elektrolit lemah. Itulah sifat-sifat asam karboksilat secara fisis. Lanjut kita ke sifat yang kedua, yaitu B, sifat kimia 1.
Asam karboksilat bereaksi dengan basa membentuk garam 2. Asam karboksilat bereaksi dengan alkohol membentuk ester. Reaksi esterifikasi. Kita lanjut lagi membahas poin yang kelima, yaitu isomer asam karboksilat. Ada 2 isomer karboksilat, yaitu isomer rangka dan fungsi. Mari bahas isomer pertama, yaitu A. Isomer rangka. Asam karboksilat dapat membentuk isomer rangka dengan cara menggeser cabang atau memotong rantai utama untuk dijadikan cabang. Contoh pada gambar C5H10O2. Lanjut yang kedua. B. Isomer. Fungsi asam karboksilat berisomer fungsi dengan ester. Contoh pada gambar C2H2O2. Oke, teman-teman, kita bahas poin terakhir, yaitu kegunaan asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan asam karboksilat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. A. Asam formiat, HCOOH. Asam formiat banyak digunakan dalam industri tekstil, penyamakan kulit, dan di perkebunan karet untuk menggumpalkan lateks. Selain itu, asam formiat juga dapat digunakan untuk memusnahkan hama. B. Asam asetat, garis miring asam cuka, CHCOOH. Asam asetat banyak digunakan sebagai bahan pembuat makanan dan penahan warna agar tidak luntur. C. Asam stearat. Asam stearat digunakan sebagai bahan baku pembuatan lilin. D. Asam butirat. Asam butirat dikenal sebagai asam mentega karena asam ini memberikan bau yang khas pada mentega.